Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Roy Konoha. Banyak yang request video tentang garam rukiah ya. Banyak subscriber channel ini yang request video tentang garam rukiah. Sebenarnya sudah banyak yang bahas tentang garam rukiah ini ya. Tapi saya akan bahas garam rukiah ini dari sudut pandang yang berbeda, yaitu bisnis, filsafat, dan pemikiran yang waras ya. Yang menarik dari garam rukiah ini adalah harganya bisa naik 1000 kali lipat ya. Dari harganya 10 ribuan jadi 100 ribuan ya. 1000 kali lipat. Jadi ada yang mengatakan bahwa garam rukiah ini ada jampi-jampinya gitu, didoain dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini termasuk jualan agama? Kenapa bisa garam dengan harga per kilonya itu 3.000 sampai 10.000 jadi 100 ribuan? Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Siapa yang salah? Pemuka agamanya atau yang belinya? Siapa yang on sebenarnya? Ya, pemuka agamanya atau yang ngebeli garam rukiah ini? Menarik untuk dibahas ya, menarik untuk diulik ya, biar kita bahas tuntas gitu, biar nggak ada yang ketipu lagi gitu masalah embel-embel agama, jualan agama dan lain sebagainya ya. Mari kita bahas. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, misalnya sebenarnya siapa sih yang bodoh gitu? Apakah pemuka agamanya atau masyarakatnya gitu yang bodoh? Sudah tahu harga garam itu cuma 3.000, 10.000 gitu, tapi dengan teknik marketing yang dibungkus dengan agama, embel-embel agama ya, harganya bisa gila-gilaan. Siapa sih yang bodoh? Yang membeli apa yang menciptakan garam rukiah ini? Silahkan disimpulkan sendiri, saya tidak akan memberikan kesimpulannya. Kalau saya memberikan kesimpulan berarti saya berpihak ya. Jadi menurut saya pribadi ya, mari kita berhenti menyalahkan pemuka agamanya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena justru pemuka agama itu menciptakan, kalau feeling saya, menciptakan garam rukiah ini karena ada peminatnya guys ya. Ada peluangnya, ada permintaan. Sama seperti bisnis misalnya. Kalau bisnis itu permintaannya itu banyak gitu, jor-joran ya, tinggi permintaannya, maka produsen akan senang hati gitu. Katakanlah pemuka agama di Konoha ini semacam produsen. Kalau misalnya kita tanya sama pemuka agamanya, kenapa kamu sengaja mengeksploitasi kebodohan masyarakat gitu? Pasti pemuka agamanya ngomongnya seperti ini, garamnya laku kok, kan gak ada yang dirugiin ya. Banyak yang beli kok ya, gak ada yang dirugiin. Permintaannya banyak. Ya, kenapa lu yang sewot? Kan banyak kan pemuka agama yang ngomong seperti itu. Kalau misalnya ada yang mengatakan, kan ini namanya etikat ya, etik. Nah, yang jadi pertanyaan, sejak kapan agama itu bisa menjamin etika seseorang? Nggak ada satupun agama yang bisa menjamin etika seseorang itu, nggak ada ya. Justru saya melihat ya, tapi tidak semuanya ya, warga Konoha ketika masuk agama tertentu ya, dulu teman saya itu ada yang sebelum masuk ke agama tertentu di Konoha itu, dia orangnya alim, baik-baik saja, ngomongnya sopan, akhlaknya bagus, tapi masuk ke agama tertentu kok jadi barbar ya, saya melihat ya. Dikit-dikit ribut gitu, dikit-dikit persekusi gitu, dikit-dikit konflik, kok jadi barbar ya. Setelah saya meneliti dan memahami, ternyata ini semacam tradisi. Jadi kalau kita masuk ke sebuah agama itu, mau nggak mau kita harus mengikuti tradisinya gitu ya. Terserah itu tradisinya baik apa buruk, karena manusia itu kan selalu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Lingkungannya seperti itu ya. Tapi ini hanya ada di Konoha ya, bukan di Indonesia ya. Lalu apa itu garam rukiah? Garam rukiah adalah garam yang telah dilantunkan doa-doa atau ayat-ayat Al-Quran ya, terutama yang berkaitan dengan penyembuhan dan perlindungan dari gangguan makhluk gaib ya, seperti jin ya, setan atau sihir ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah jin itu ada?
Secara sains, keberadaan jin itu belum terbukti secara sains atau secara ilmiah, nggak ada. Tetapi masih bagian daripada kepercayaan dan praktik-praktik spiritual agama dan budaya. Gak ada satupun yang bisa membuktikan jin itu ada, nggak ada. Mana coba? Bukti videonya mana? Kecuali editan ya. Ada di sosmed banyak jin, tapi kan itu editan. Tapi seneng tuh warga Konoha ya, walaupun editan. Ya, apa buktinya? Banyak kok di TikTok yang live itu ya. Mohon maaf ya. Sengaja hantunya itu dibuat-buat gitu, dibikin-bikin. Tapi orang Konoha senang-senang aja tuh, disawer gitu. Banyak penontonnya, ribuan gitu. Itu kan pembodohan sebenarnya. Kalau kita mengatakan kenapa lu bikin konten-konten seperti itu, wong itu yang disukai masyarakatnya kok, itu yang disukai warga Konoha, ya kok lu yang sewot. Terus kalau kita mengatakan, kan ada yang namanya etik, tai kucing, etik tai kucing, pasti ngomong seperti itu influencernya. Yang penting duit bro, saweran gitu, ya. Jadi kalau saya amati ya, saya pelajari, salah satu kenapa kita tidak maju itu ya, susah maju itu karena kita berpikirnya itu masih mistik ya, masih percaya yang namanya tahayul. Saya tidak mengatakan bahwa garam ruqyah ini semacam tahayul ya, saya tidak mengatakan seperti itu, tapi ini kan tidak bisa dilogikakan ya, tidak bisa dilogiskan gitu. Masa ada garam bisa mengusir jin gitu, mengusir setan? Ini kan nggak bisa diilmiahkan, sedangkan setannya juga nggak bisa diilmiahkan. Bagaimana mungkin kita mengusir sesuatu yang tidak ada, ya kan? Bagaimana mungkin kita bisa mengusir jin sementara jin itu nggak ada? Jin itu kan di Arab Saudi ya, di gurun ya. Itu kan hantunya orang Arab Saudi ya, jin. Jadi setiap daerah itu kan punya hantunya masing-masing ya. Di Arab misalnya ada jin ya, bukan jin kafir ya, itu beda lagi. Bukan jin kafir. Ya mohon maaf, dulu pernah viral itu. Jadi jin itu, jin yang ada di Arab itu jin yang diciptakan oleh orang Arab. Beda lagi misalnya kalau misalnya di China ada istilah Dracula misalnya, atau vampir misalnya. Ya kalau di Barat itu ada Dracula, vampir ya, vampir Cina ya, vampir Cina datanglah. Kan dulu kan pernah viral itu waktu saya kecil. Kalau di Konoha itu suster ngesot ya, sundel bolong ya, ya seperti itu. Jadi setan setiap atau hantu setiap wilayah itu beda-beda. Tidak mungkin kalau misalnya orang Arab percaya bahwa jin itu ada, itu hanya di gurun kan. Di sini kan nggak ada gurun ya. Bagaimana mungkin jin ada di daerah yang tropis? Kan sungguh tidak masuk akal. Saya juga tidak pernah melihat hantu, tidak pernah melihat jin. Lalu kenapa kita beli garam ruqyah ini? Bukan saya ini ya melarang beli garam seperti ini ya, tapi sampai kapanpun kita tidak akan bisa menjadi negara maju kalau cara berpikir yang saya soroti di sini adalah cara berpikir kita ya. Cara berpikir kita itu masih terlalu mistis gitu, tidak rasional, tidak berpikir secara saintifik ya, masih berpikir itu secara mistis. Jadi gini guys, kalau boleh jujur ya, orang yang berpikir secara mistis gitu, berpikir tahayul itu biasanya kurang jujur ya, karena ada tendensius ya. Contoh misalnya, di video sebelumnya saya udah bahas itu. Konon katanya ada yang banyak percaya itu, sekelas profesor sekalipun ya, ada yang percaya bahwa Borobudur itu dibangun oleh Nabi Sulaiman. Sekelas profesor coba, profesor matematika coba, ya, bisa percaya bahwa Borobudur itu dibangun oleh Nabi Sulaiman dengan tongkat Nabi Sulaiman, dengan sedikit bantuan jin ya, abakadabra, langsung jadi 3 hari 3 malam Borobudur. Dan orang banyak percaya itu. Jadi kalau masyarakat kita masih mayoritas percaya hal-hal seperti ini, hal tahayul, jangan berharap kita menjadi negara maju. Dan ini juga yang diucapkan oleh Tan Malaka. Orang Indonesia itu berpikirnya itu masih logika mistika ya,
Madilog. Ini semacam penghambat kita menjadi negara maju. Jadi tahun 45 sampai sekarang juga nggak ada perubahan tuh. Semenjak zamannya Tan Malaka juga sampai sekarang nggak ada perubahan. Tetap kita itu berpikirnya itu mistis. Nggak jadi masalah kalau kita berpikir mistis. Kalau sekedar budaya gitu, sekedar hiburan. Tapi kan yang jadi permasalahan ini kan di kehidupan nyata juga kita berpikir mistis gitu. Seperti percaya bahwa Borobudur itu diciptakan oleh Nabi Sulaiman gitu. Terus situs Gunung Padang itu diciptakan oleh Nabi Khidir gitu. Keturunan Nabi Adam dan lain sebagainya. Ada banyak gitu kan yang percaya seperti itu. Jadi hal ini sangat susah ya dirubah. Kalau kita mau jadi maju itu jangan, kan di Konoha kan banyak orang mengatakan, oh itu tidak maju karena pemerintahnya jolim, pemerintahnya nggak bisa menghukum koruptor dan lain sebagainya, bla 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 bla. Menurut saya pribadi, masyarakat yang bodoh itu maka akan memilih pemimpin yang bodoh juga. Masyarakat yang SDM-nya rendah, maka dia akan memilih pemimpin yang SDM rendah juga. Jadi pemerintah dengan masyarakat itu sama ya. Ini semacam refleksi ya, cerminan. Jadi kalau masyarakat kita itu masih berpikir mistis gitu, berpikir gaib gitu seperti ini, ya percaya bahwa garam itu bisa mengusir jin gitu, padahal jin itu tidak terbukti secara ilmiah. Ya, bagaimana kita menjadi negara maju coba? Ini dulu yang harus diberesin dulu gitu. Kalau misalnya ada yang bantah orang Eropa, mereka itu berpikir mistis juga, ada yang percaya hantu juga dan lain sebagainya. Tapi kan itu minoritas. Ada, saya juga percaya itu. Itu kan minoritas. Itu hiburan semata doang buat kepentingan film aja gitu, film box office gitu. Itu cuman hiburan semata. Dan yang percaya hantu itu orang-orang Eropa menurut penelitian itu hanya minoritas, bukan mayoritas. Tapi di Konoha saya melihat yang percaya jin itu, yang percaya hantu itu mayoritas. Kalau misalnya di Konoha itu yang percaya hal-hal tahayul, hal-hal mistik gitu, ya, hal-hal seperti ini, kalau orangnya minoritas, saya sangat optimis ya. Beberapa tahun lagi kita akan bisa menjadi negara maju. Karena ini berpengaruh guys, cara berpikir, pola pikirnya ya. Contoh misalnya, pengambil keputusan misalnya, nih, terjadi banjir misalnya, longsor dan lain sebagainya. Maka warga Konoha kan banyak berpikir, oh ini ada penunggunya ini, berarti penunggunya marah ini. Kita harus memberikan semacam ritual-ritual gitu. Kita harus melakukan ruqyah misalnya gitu kan. Ini kan ada seperti itu ya. Server komputernya mati di ruqyah gitu. Ini kan nggak masuk akal ya. Nggak bisa berpikir secara rasional ya. Bahkan kemarin pernah itu ya di Mandalika ya, MotoGP Mandalika, waktu Mbak Rara itu viral ya, pawang hujan gitu yang bawa mangkok itu, cangkir itu bisa menghentikan hujan. Kenapa orang-orang Eropa yang saat itu yang balapan itu geleng-geleng kepala? Kenapa? Karena itu sebenarnya ejekan gitu. Kok bisa ya warga Konoha itu masih percaya yang namanya tahayul gitu, mistis dan lain sebagainya, bisa meredakan hujan. Yang nggak jadi masalah kalau itu cuma hiburan. Tapi kan ini yang jadi permasalahannya itu pemerintah mengeluarkan biaya loh, biaya yang gede gitu, ngegaji itu. Bagaimana kalau duitnya itu dialihfungsikan jadi beasiswa gitu ya, menyekolahkan anak yatim piatu gitu dan lain sebagainya. Sama seperti beli garam ruqyah ini, duitnya itu dialihfungsikan untuk biaya pendidikan gitu ya, biaya beasiswa dan lain sebagainya biar pinter gitu ya. Menurut saya itu pemikiran yang rasional gitu. Tapi saya yakin yang nonton video ini sangat jarang ya beli tentang hal-hal yang begituan ya. Saya tahu yang nonton video ini rata-rata berpikir rasional ya, saya yakin itu. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini, kalau misalnya punya saudara gitu yang berpikirnya itu terlalu
mistis gitu, ruqyah apalah segala macam, garam ruqyah dan lain sebagainya. Mohonlah dikurang-kurangi gitu. Karena ini berpengaruh kemajuan suatu bangsa, guys. Nggak main-main ya, pemikiran seperti ini bisa mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Sangat-sangat berpengaruh kalau kita berpikiran mistik. Nah, yang jadi fakta mengejutkan gitu dari dunia perruqyahan ini ya, ternyata ada seorang pemuka agama yang sangat besar ya, namanya Mentereng gitu ya, disegani, sangat terkenal seantero Konoha. Beliau ini juga menuliskan buku ya, buku ruqyah dan pengobatan spiritual oleh Ustadz Abdul Somad. Coba bayangkan coba, ada pemuka agama ya, pemuka agama yang sangat besar gitu, sangat dikagumi, yang digadang-gadang sebagai pemuka agama yang sangat karismatik, tapi percaya hal-hal seperti ini, percaya hal-hal bahwa ruqyah dan pengobatan spiritual itu bermakna. Jadi misalnya ada yang mengatakan bahwa it's working misalnya ya, orang kemarin tetangga saya diruqyah pakai garam langsung itu sembuh penyakitnya ya, orang saudara saya juga diruqyah, misalnya ada yang mengatakan seperti itu. Ini lebih ke sugesti ya, bukan lebih ke manfaat daripada garam itu gitu, karena garam itu didoain dengan segala macam gitu, dengan air jam-jam dan lain sebagainya. Bukan itu pengaruhnya, tapi sugesti. Apa itu sugesti? Sugesti itu seperti law of attraction ya. Contoh misalnya, kalau kita memikirkan bahwa 10 tahun lagi kita akan dapat rumah gitu, akan beli rumah, maka itu akan bisa terwujud ya. Walaupun rumahnya itu rumah kredit ya, rumah KPR maksudnya, itu akan bisa terwujud. Itu namanya sugesti atau law of attraction. Bukan karena pengaruh daripada misalnya nih kita beli garam ruqyah misalnya, terus kita berpikir oh nanti 10 tahun lagi kita dapat rumah gitu ya, rumah mewah dan lain sebagainya, mobil mewah misalnya. Bukan karena pengaruh daripada garamnya itu, tapi karena pengaruh daripada the power of mindset, the power of mind, kekuatan daripada pikiran. Jadi pikiran itu punya seperti law of attraction ya. Saya juga sering mengalami hal seperti itu. Contoh misalnya, saya tuh kepengen ngelihat mobil Ferrari misalnya di jalan ya. Terus kalau saya lagi bawa mobil nih di jalan, nanti tiba-tiba lewat itu mobil Ferrari ya, tanpa saya sadari. Ya, ini namanya law of attraction. Semacam sugesti dari pikiran kita itu ada, kekuatan pikiran itu ada sebenarnya, semacam sugesti ya. Jadi ada partikel-partikel dalam otak itu, tapi saya tidak bisa menjelaskan. Atau semacam ion-ion partikel dalam otak manusia itu ya, pembentukan otak manusia itu. Kalau kita memikirkan suatu hal fokus, jadi semesta akan mendukung gitu. Law of attraction, bukan pengaruh daripada ruqyah ini. Apa namanya itu? Garam ruqyah ini. Bukan pengaruh dari situ. Itu namanya sugesti ya. Oke. Jadi saya tidak menyalahkan pemuka agamanya di sini. Yang kita salahkan itu, yang kita kontrol itu diri kita sendiri, keluarga kita, itu teman-teman kita. Jangan terprovokasi gitu ya. Pemuka agamanya udah pada kaya guys, jangan ditambahin kaya lagi ya. Mereka udah nggak kelaparan lagi, nggak kekurangan lagi ya. Mending kita memikirkan diri kita sendiri ya, memperbaiki diri kita sendiri, SDM kita tingkatkan ya, kepribadian kita perbaiki, introspeksi diri dan lain sebagainya. Lebih baik itu daripada kita membeli sesuatu barang gitu ya, yang harganya berlipat-lipat ganda tapi hanya untuk sesaat gitu ya. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak. Saya Ray Konoha, salam rasional.